Peristiwa pemberontakan gerakan tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia, G30 SPKI, yang telah terjadi 58 tahun silam, masih terus menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, baru 20 tahun setelah masyarakat Indonesia berjuang mati-matian, DN Aidit dan pengikutnya yang tergabung dalam PKI melakukan pemberontakan. Hal ini dilakukan untuk merubah ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Masyarakat Indonesia yang tidak terlibat kejadian itu hanya dapat mengandalkan film yang hampir setiap tahunnya ditayangkan. Namun, film yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru tersebut dirasa belum cukup untuk menggambarkan semua kejadian sebenarnya. Bahkan ada yang melabeli film itu hanya sebagai bentuk propaganda dari pemerintahan saat itu, untuk meluluhlantakkan ideologi komunis di Indonesia. Berdasarkan film itu, Letnan Kolonel Letkol Untung yang merupakan anggota pasukan Cakrabirawa, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI, untuk menculik perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, TNI AD, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari. Salah satu perwira tinggi yang dijadikan target berhasil selamat karena ajudannya mengaku sebagai dirinya. Sayangnya, 3 dari 7 perwira tinggi tewas di kediamannya, sedangkan sisanya diculik ke lubang buaya. Setelah beberapa hari, 7 korban tersebut berhasil ditemukan di sumur lubang buaya yang memiliki diameter sangat kecil dalam kondisi mengenaskan. Kasus ini kemudian didalami dan mengarah pada PKI yang dituding sebagai dalang aksi pembantaian. Hal ini pun didapuk sebagai langkah awal dari pemberontakan. Sejak saat itu, masyarakat yang termasuk PKI, mendukung PKI, dan menyembunyikan informasi mengenai PKI akan dibunuh untuk membersihkan tanah Indonesia dari ideologi komunis. Segelintir masyarakat menganggap film yang memiliki dampak besar ini terlalu mendramatisir, sehingga PKI terlihat sangat kejam dan hal itu sangat disayangkan. Tidak hanya itu, aktor utama di balik semua aksi tersebut masih misterius karena banyak versi yang tersebar luas di masyarakat. Namun satu hal yang tidak dapat dielakkan adalah, PKI membunuh ke-7 pahlawan revolusi Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi, dan menanamkan ideologi Pancasila. Terlepas dari banyaknya kabar yang masih simpang siur dan saling berlawanan, generasi muda harus sadar bahwa Pancasila yang lahir dari pemikiran para tokoh-tokoh hebat, dan melalui proses yang sangat panjang tidak dapat digantikan. Oleh sebab, kita harus berbenah diri dan terus tanamkan ideologi Pancasila kepada anak cucu kita, sehingga sejarah kelam ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah.
panzer dari Batalion Kavaleri 7 siap. Laporan selesai. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Perintah dilaksanakan. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silat ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Ayo bicara. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Main wangi kita wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan kami secara sendiri. Pasti tutup mulut. Pekan! 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 Ayo, Tekan! Mana Nasution? Jawab! Mana? Ayo jawab! Masih terus bungkam! 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 Ayo! Terus bungkam! Bicara! Ini baru sesuatu kami. Bagaimana? Mas, tidak mau Tekan. Saya bisa ikat sampai mau, Jenderal. Tekan! Saya semangat, Jenderal. Sekarang saya akan makan muka Jenderal. Habisin saja itu. Hei, banyak. Bunuh dia. Tidak. Bunuh. Bunuh. Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan itu. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Arit, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Ujar.
sampaikan segera ke Kapolres Surat dan segera siarkan lewat channel RRI. Siap, laksanakan. Dan kita pindah dari sini. Ya, saya pindah di sini. Sekarang sudah mulai. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.